Dari saya pegang retem, baru bass, baru keyboard. Lah sebelum ketiga-tiganya ini apa? Sampai gak mau tanya tak? Bukan grup yang istilahnya namanya kecil kan Mas, Nyupalapa Monata itu grup gede-gede tok loh, dan jenengan di situ dalam waktu yang bersamaan. Fotokopi. Sebenarnya nggak bersamaan, waktunya bersamaan, tapi kita kan sudah sepakat. Kayak aku waktu itu kan yang jelas aku kan berada di Nyupalapa sih. Iya. Ya. Kalau di Monata, kalau aku sendiri sih memang sudah ngegrup di sana, tapi istilah hukum itu hukum sunnah dan wajib. Kalau di Nyupalapa kan hukumnya wajib. Kalau di Monata hukumnya sunnah gitu aja. Kan aku sudah pernah bicara sama teman-teman musisi Monata juga kepada halo Mas Gatot. Pada pimpinannya. Pada pimpinan. Jadi aku kan nggak enak juga sih sering membatalkan ketika jauh-jauh sudah job Monata sudah masuk. Iya. Tanggal sekian masuk kan sudah tercatat. Tahu-tahu deket-deket Palapa masuk, Nyupalapa masuk. Jadi kan tak batalin sing Mas Gatot. Jadi aku kan nggak enak. Jadi aku langsung nggak lewat telepon, nggak lewat SMS, langsung tak datangin ke rumah. Jadi istilahnya mertamu ya. Mas Gatot, ngene loh Mas Gatot, aku gak enak karo sampean. Sama teman-teman juga nggak enak karena opo aku dengan enaknya membatalkan mendadak. Jadi orang yang lebih segala-galanya dari aku itu banyak, yang lebih pandai lebih segala-galanya itu banyak. Sampean cari pengganti, aku tak wis nduk palapai. Jawab Mas Gatot dengan apologi. Wis pokoknya Palapa nggak main, sampean rewangi arek sudah cocok sama sampean. Nah itu sama itu kalau dari sang pemimpin ya. Terus dari sang musisi juga. Teman-temannya. Dia juga bicaranya begitu. Kita kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol. Jadi gini lur, sampean golek penggantiku yang lebih segala-galanya. Alasannya sama Mas Gatot tadi. Dulur-dulur juga jawabnya enak saja kok. Gak jadi masalah. Ngene lho Ji, wis pokoke Monata ketika main, begitu ada Nyupalapa main, wis sampean ngomong engko cek ono sing ganti. Jadi Widi itu masuk. Mas Widi itu termasuk gemblengane Monata juga. Jadi sampai gitu ya. Jadi makanya sampai terkadang gini, aku sungkani terhadap Monata kan waktu itu gini. Monata manggung, enak-enak manggung. Kita manggung malam, istilah buyar, selesai, finishnya jam 12. Jam 11 terkadang tak tinggal, tak ringkesi keyboard. Gara-gara apa? Aku mau mengejar ke Palapa. Ke lokasi satunya yang grup satunya tadi. Ke grup Palapa tadi. Sebaliknya terkadang juga aku sering ketinggalan di Monata. Terkadang ketinggalan check sound, ketinggalan dua artis. Kalau dua artis itu membawakan 3 lagu masing-masing kan 6 lagu. Jadi ketinggalan check sound 2 lagu terkadang sama 6 lagu 2 artis. Itu baru datang aku deg-degan gara-gara dari Palapa aku. Luar biasa. Lah itu pun dari yang hebatnya itu yang hebat itu anak-anak Monata itu nerimone gitu ya. Juga bosnya yang hebatnya nggak dipermasalahkan sama sekali, tapi aku yang bermasalah. Bermasalahnya aku kan lira itu tapi nggak suwe gitu ya Mas. Sampeyan bayangkan orkes durung buyar, keyboard diringkesi, tinggal mudune iku ngelewati penonton berapa ribu itu. Iya kan. Juga sebalik sing enak-enak orkes main wis ket mau keyboardnya cuma 1 Mas Robi tok ya. Wis dapat Jackson ketinggalan, sudah dapat 2 artis, aku baru naik panggung. Oleh naik panggung itu ya piyak-piyak penonton sakmono kayak gitu. Tapi kayaknya cuma jenengan tok loh yang gitu ya Mas. Balik maneh. Ya karena aku yang ngomong di sini, yang di sana juga banyak.
Tapi iya loh. Sekarang kan umumnya kalau musisi kan harus datang lebih awal ya Kak sak koncoan. Kalau nyenengan kan istilahnya gitu karena mungkin sudah kekeluargaannya sudah terjaga baik, jadi gak masalah gitu. Luar biasa ya teman-teman, idola Anda yang satu ini. Kebacot. Ya enggak Mas, saya amati kan jenengan cukup senior dari tahun 1987 dengan musik di era zaman itu yang seperti itu. Dan sekarang jenengan tetap aktif di zaman yang sekarang itu. Kalau jenengan perbedaannya antara era zaman dulu dan zaman sekarang ini, piye? Apa sampean itu ada aku gak patek cocok aku lek musik-musik saiki itu atau gimana? Cara nangkepnya? Secara apa ya? Apa nek ngarani itu kepribadian untuk terus terang ibaratnya kalau aku penyanyi sih nggak bakalan aku menyanyikan lagu zaman sekarang gitu loh. Gitu ya. Tapi berhubung musisi ya mau aku kate gak kayak lagu itu. Ya, maka tadi kita harus profesional. Gitu ya. Sekalipun jiwa menolak, tapi kan ini aku itu mengiringi. Betul. Jadi perkembangan musik apapun ya harus diikuti aja. Iya, pahit-pahit di moe-moe. Gitu ya. Tapi ya Mas, perkembangan dari era tahun 87 sampai sekarang berarti kan perkembangan pesat itu positif terus ya musik itu menurut pandangannya seorang Haji Hanil. Dari apa ya? Syair apa dari irama? Perkembangan global pokoknya antar lagu itu. Secara penilaian saya pribadi sih, pribadi ada umum ya. Kalau pribadi sih menurut aku ya menurun pribadi. Ya? Secara umum ya pada umumnya orang ya ganti generasi kan gitu sih. Jadi dari musisi, dari penyanyi, dari penonton kan sudah beda generasi. Nah, jadi kan mau tidak mau kan kita harus mengikuti kan. Jadi ya istilahnya itu perkembangan pesat ini ada sisi positif, ada sisi negatif. Ya jelas pasti itu sudah pasangan nih positif dan negatif ya. Dan Mas Haji Hanil ini teman-teman, setelah tadi kita sempat flashback dari kisah masa lalunya bersama grup-grup besar yang sudah dipunggawai beliau, dan teman-teman juga pastinya tidak asing lagi kalau sosok Mas Haji Hanil di hadapan saya ini yang saya anggap pendiam, jarang ngomong, kalau nggak perlu nggak ada omongnya ya Thomas. Tapi tiba-tiba kita semuanya, saya dan teman-teman khususnya mungkin dikejutkan dengan sosok Mas Haji Hanil ini muncul di channelnya dengan vlog. Wah ini lah itu Mas, saya itu pingin ketemu jenengan itu adalah pertanyaan yang ini. Dengan bergesernya zaman yang jenengan ikuti kan bukan cuman pergeseran berubahnya musik, tapi zaman juga bergeser, sampean tetap aktif di sini dan sekarang sudah mengarah ke arah digital. Tidak hanya sebagai penonton sampean, tapi sampean juga menjadi salah satu pelaku. Nah, ada pelaku tindak apa itu? Enggak, saya pengen tanya kenapa sosok Haji Hanil yang pendiam ini ternyata memutuskan pengen punya channel sendiri dengan vlog-vlognya. Padahal nyenengkan kan rohku meneng gitu. Kalau di vlog kan harus aktif bicara gitu. Coba diceritakan ya, awal mulai. Kalau masalah pendiam sih ya lihat kondisi. Kalau menurut aku kalau pendiam lihat kondisi dulu ya. Kalau kita ngomongnya nggak ada kan ya nggak, nanti malah nggak dihargai orang. Iki kadang kameramenku ki gak ditakoki ngomong. Tapi kalau ditanya kan ngomong. Jadi kalau masalah YouTube itu kan suatu apa ya, kita kan kebiasaan itu sibuk sama job-joban, garapan akeh. Di sela-sela pandemi ini kan kita banyak nganggurnya. Jadi anak saya itu selalu mengusulkan suruh bikin konten-konten YouTube lagi marak-maraknya. Tapi aku sendiri juga mikir-mikir, terus tak marahin. Terus apa maunya? Aku disuruh ngomong di mic di depan kamera gini. Vlog-vlog gitu. Nah, aku nggak mau aku. Awalnya nggak mau. Terus lama-lama dia bikin, maksudnya bikinin aku gitu loh, tanpa sepengetahuan lu moro-moro dibikinin gitu kan. Jadi moro-moro hasilnya dikasihkan tahu gitu.
Loh. Wadah. Itu belum vlog ya, belum ngobrol, jenengan nggak bersedia kan ya? Iya, nggak bersedia. Kita waktu itu manggung bersama. Waktu itu ada undangan sama orkes kecil-kecilan ya, orkes apa itu, Rojo Asis sih tidak salah itu. Waktu itu. Jadi aku sempat satu panggung sama anakku Dewi itu. Ya. Jadi dia mengevlog gitu loh. Jadi ya lagu, ya pertama lagu, tapi alhamdulillah nggak kena apa itu, nggak kena copyright. Copyright waktu itu, cuman sedikit lah, nggak kena copyright. Tapi lanjutannya, aku dipaksa vlog, ya komen-komen sama itu sama teman-teman lama, ngobrol-ngobrol. Aku mikir, loh ngobrol, gak gelem aku, gak mau aku. Jadi tambah tak marahin anakku. Jadi tapi lama-lama ya dengan adanya pandemi ini nggak ada kegiatan sama sekali. Wes anakku maksa terus atas dorongan dari Mas Haji Koplo Time. Halo Mas Haji. Halo Mas Haji ya. Anakku dikasih saran gini, abamu pekson terus, abamu ku duwe apa katakan ada penggemarnya, dikit-dikit ada penggemarnya gitu. Banyak kalau nyenengan Mas. Terus Mas, terus ceritain seru ini ceritanya. Terus maksa terus anakku, sedangkan aku lagi nggak ada kegiatan sama sekali. Yes, gak apa-apa wis ngomong sak ketemu nih wis bondo nekat. Sembarangin nekat pokoknya. Dari kamera ya HP kecil, sekarang rada gede. Pokoknya modal nekat tok, Jadi ya sejak itu kita ketemu sama kayak melodinya siapa itu? Mas Denan, konco-konco Dewi. Dari situ kita alhamdulillah subscribe bisa masuk lebih gencar. Sehabis dari Mas Denan itu ke Mas Slamet ini kita kebetulan aku ditelepon sama Mas Slamet, gak kepingin anda dolin nang tambakku. Jadi sejak itu subscribe langsung gitu ya. Ya. Persyaratan yang minimal subscriber minimal 1000 dan jam tayang 4000 itu bisa terlewati. Bisa monetize dan setelah itu bisa cair keuangannya. Ya dikatakan cair sih, tapi nek kalau kita hitung-hitung sama jeripaya kita, masa kita pergi ke sana kemari terus secara tenaga, secara makan minum, kalau dinilai secara bisnis nggak ada apa-apanya, kita tetap tapi berhubung yang kita garis bawahi di sini kan kita itu silaturahmi, gitu loh. Bisa ketemu sama teman-teman, gitu loh. Yang bikin saya kuat, yang bikin saya enjoy, suka bisa ketemu sama kayak penyanyi-penyanyi sing sudah nggak aktif lama gitu. Kayak Mbak Dia Rosita kemarin itu juga sempat ketemu, malah juri sama sampean ya. Iya, waktu itu ketemu di sampean kupu elektunan ku. Terus Mas, akhirnya jenengan setelah coba-coba kok akhirnya bisa menikmati itu, mesti kan ada alas apa ya? Apa hanya silaturahmi aja? Apa memang ada tujuan-tujuan lain selain itu? Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, kalau kita hitung-hitungan masalah hasil, insya Allah sampai saat ini kalau dibandingkan antara modal dan hasil, termasuk masih banyak modal. Masih banyak kan modal ya. Tapi ya itu tadi, aku sama sekali lebih mengutamakan silaturahminya itu. Seneng kalau yang komen-komen itu merasa kerinduan terhadap yang sing Tiffany tahu. Yang Tiffany itu bisa terobati, bisa menjalin silaturahmi itu aku seneng, aku lihat gitu. Tapi alhamdulillah yang komen nggak enak itu hampir nggak ada. Semuanya positif ya komennya, alhamdulillah. Jadi memang istilahnya gitu, jenengan untuk dunia digital ini meskipun hal baru tapi kan jenengan dibantu. Jadi teman-teman, Mas Haji Hanil ini punya seorang putra yang kebetulan pemusik juga nih. Keyboard juga ya Mas Alan. Umur berapa tuh Mas Alan itu? Sekarang 25 tahun. 26 menginjak 20. Desember besok
26 tahun. Dan itulah di balik layar kesuksesan YouTube Iya. dari Hanil Keyboardist ya channelnya ya. Iya, Hanil Keyboard. Mampir dulu ya di Jangan channel lupa saya. mampir ke channelnya Mas Hanil Keyboard. Di jilat. Di subscribe. Jadi sekarang gitu loh Mas jenengan yo. Jenengan kan sekarang modern banget loh. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen di channel saya. Jenengan jadi gitu loh sekarang ya Mas yo. Ya, gue coba Terus Mas, pengalaman baru setelah jenengan kan istilahnya lebih banyak diam kalau ketemu konco-konco, sekarang kan lebih aktif karena jenengan ada kebutuhan vlog tadi. Pengalaman di hati sama ya Allah, aku kok tadi akeh ngomong apa gimana Mas? Perasaannya jenengan dikala waktu jenengan ngevlog teman-teman itu. Iya, kalau aku mau ngevlog terus aku nggak bicara terus ya apa Ayo tadi? itu perasaannya piye aku kok tadi ngevlog itu. Enggak, kalau aku sih ketika aku ketemu teman kan kebanyakan kan kalau sudah punya nomor ini kan kita sudah janjian, aku mau silaturahmi ke tempat sampean. Nah, kalau yang nggak punya tapi konten itu terlalu banyak yang minta, jadi aku sudah cari informasi nggak ketemu, otomatis ya di ancer-anceri rumahnya aja. Oh gitu ya. Kira-kira dulu di sini tak parani. Langsung anu ya, tanpa petunjuk apa-apa. Tanpa petunjuk, ya kira-kira aja. Ya alhamdulillah kayak Denis kan wis konco dhewe. Sekecamatan, ancer-ancer sudah tahu. Banget Mas ya. Ya kurang lebih 4 kilo lah. Oh ya lumayan. 4 kilo. Jadi kan tak parani begitu. Lucu Denis itu waktu tak parani, aku kan nggak berani langsung tak todong kamera ini kan nggak berani. Jadi Denis lagi apa ya benar-benar pot bunga itu. Oh, wanita sekali kamu ya. Kalau tak todong kamera langsung ya lucu, celewerong kabeh ngene wis. Tapi aku kan kesani itu nggak apa ya? Kurang etis lah ya. Ya kurang etis lah. Kayak moro-moro tanpa permisi langsung ditodong kamera. Karena kalau wanita itu teman-teman ada beberapa dunia yang dijalani. Ada dunia keibuan, ada dunia celoteng-celoteng tadi, ada dunia keartisan. Jadi harus siap ya Mas ya. Harus disiapkan. Kalau pas di shoot tiba-tiba dengan dia berdaster gitu kan, bisa aku daster syuting gitu kan biasanya ya. Iya, mau tidak mau ya kita kasih kesempatan untuk prepare ya. Tapi luar biasa loh Mas, jenengan istilahnya berani untuk mengambil sisi lain. Istilahnya jenengan yang biasa seperti itu, aku akan keluar dari zona nyaman menjadi vloggers, youtubers, luar biasa. Tapi selama pandemi ini jenengan aktivitasnya selain sibuk di musik itu ada kerjaan lain nggak Mas? Kerjaan baru mungkin? Kalau kerjaan baru sih ya ada juga. Yang terpenting pekerjaan lama tak perdalam lagi, yaitu yang leader, ngoper-ngoper barang. Oh iya. Terus yang baru kita kerja sama Viraxis, yaitu berupa apa ya? Kopi herbal. Kopi herbal. Kita ya coba-coba sih. Yang namanya usaha itu kan patut dicoba. Kalau nggak dicoba kan kita nggak tahu. Sambil ngisi kesibukan aja lah. Kerjasama itu tadi. Ketika lagi ada job kan, satu misal lagi sibuk menjalani job, dia dilepas ya nggak apa. Maksudnya itu sementara nggak diurusi disik lah, nggak apa-apa kok. Jadi nggak mengganggu kerjaan yang lain. Nggak mengganggu sama sekali. Tetap berusaha punya kerjaan baru, tapi tidak mengganggu yang lain ya. Terus untuk Mas Alan sendiri di YouTube-nya jenengan itu hanya penyemangat, hanya mensupport atau memang membackup secara edit dan lain-lain segala macam sebagai selaku kameramen atau editing atau segala macam? Semua total. Iya, kalau editing jelas
kameramen juga dia. Mas Alan itu ya luar biasa. Editing. Penyemangat juga. Segala-galanya. Anak pertama ya itu Mas. Iya, anak yang pertama. Laki-laki dan strong, mensupport. Karena dia yang mengetahui, yang tahu tentang dunia gini-gini. Dunia seperti ini. Pak jenengan wis aku males mikir gitu ya. Males. Terus melu aja digongen vlog ya. Halo selamat siang. Saya lagi bersama Dennis Arita Mas Kajian, luar biasa. Semoga channelnya tambah besar Mas. Ya semoga banyak penggemar juga. Yang otomatis kan banyak manfaat terhadap setiap kata yang kita bahas. Moga-moga menjadi inspirasi yang apa ya? Ada orang yang mudah menyerah gitu, terus dengan adanya pembicaraan kayak aku kita sama sampean, itu kan mungkin nggak gampang menyerah lagi gitu. Sama juga dengan kita Mas, kenapa kok saya waktu itu menghubungi jenengan karena di luar sana banyak sekali teman-teman penggemarnya jenengan yang ingin jenengan hadir di sini kita ngobrol seperti ini. Jadi istilahnya saya bisa bermanfaat juga untuk teman-teman menghadirkan jenengan karena apapun pengalaman jenengan yang yang kita omongkan hari ini, yang kita obrolkan kan pasti didengar teman-teman, mungkin para junior bisa menyemangati mereka. Nah, kayak yang tadi ya, itu termasuk kajian kehidupan yang dari saya pegang retem, baru bass, baru keyboard. Lah sebelum ketiga-tiganya ini apa? Sampai gak mau tanya. Ya itulah asiknya obrolan hari ini karena Mas Haji Yanil ini semenjak menjadi YouTubers itu luas pembicaraannya. Jadi sekarang kita beranjak selain flashback dunia musik, kita coba flashback ke sebelum jenengan itu tadi. Kualik-kualik enggak apa-apa, monggo diceritakan, silakan. Enggak, maksudnya gini, kan aku tadi kan merupakan suatu kajian kehidupan dari pegang retem, bass dan keyboard. Sebelumnya itu aku sama sekali benci terhadap musik aku. Terus terang malahan benci. Alasannya? Ya nggak suka aja, nggak suka terhadap musik. Kedenger suara musik itu nggak suka sama sekali. Bahkan aku ketika sekolah, di sekolahan kan ada pelajaran kesenian, ya do re mi fa sol la si do itu kan ada sejak dulu, sejak tiap pelajaran kesenian. Aku nggak pernah ngikut. Kebetulan waktu itu gurunya yang namanya Pak Nur Ali di kelasku itu orangnya sudah tua, orangnya sawabar. Kalau zaman dulu sekolahnya kan pakai bangkunya itu kan berisi 3 orang. Sebelah saya sini itu, kalau sekarang dia sudah menjadi Haji Mi'an. Aku di tengah, di sini Haji Bambang. Sudah haji semua, alhamdulillah. Nah, waktu itu yang depan sudah haji belum? Nah, yang mau akan datang. Insya Allah ke depannya ya. Lanjut. Optimis saja. jangan kecil hati. Pikirannya. Wallahu a'lam, Gusti Allah sing Maha tahu. Enggak ada yang mustahil bagi Gusti Allah. Itu ya. Tadi. Tutup 3 bangku yang kebetulan temannya sudah haji semua. Iya. Jadi gini. Ketika aku bertiga sedang ada pelajaran, menerangkan pelajaran Pak Nur Ali itu, aku ini guyon aja, guyon. Yang Pak Nur Ali itu gini, le, nek sampean guyon, sampean keluar aja ke kantin, ayo jajan gak apa-apa daripada di dalam mengganggu temannya gitu. Saya berbuat kayak gitu. Ayo, oleh metu ayo. Ya, jadi aku keluar, tiga orang keluar, nggak ikut kesenian. Nah itu loh, sebelum ada. Lah tahu-tahunya ya, seusai lulus dari sekolah, aku kan lulusan Sanawiyah Wiringinanom aja itu, MTS Wiringinanom setara SMP ya. Iya, tes. Cuman itu toh. Jadi sehabis itu kan diem aja di rumah, nggak ngelanjutin kuliah lagi. Saya habis lulus dari sekolahan tersebut. Jadi
di sela-sela itulah ada gitar gemblendang istilahnya. Itu punya siapa gitarnya kalau memang nggak suka musik? Binaria. Binaria tadi, kakaknya Binaria, tadi kan ya. di depan ya, tuh omai depan berhadapan ya. Jadi kan kalau pagi hari itu orang pada kerja semua, yang ke sawah yang ke pabrik di rumah cuman aku tok yang nggak kemana-mana tuh. Soalnya dari abahku sendiri cuman gini, pasti diajak, ayo nang Tegal tonjo Lombok tonjo. Jawab saya, aduh lagi males aras-arasen. Wes nggak apa-apa ya, wes nggak apa-apa. Jadi aku luntang-lantung di rumah. Yaitu aku dulunan jerang-jerang. Akhirnya ada bisikan-bisikan maino gitu ya. Kalau waktu dulu kan beda zaman sekarang ya. Kalau sekarang kan orang punya hajat itu kan pakai sound system ya. Kalau sekarang, kalau dulu kan mic corong, istilahnya nyawate itu lebih jauh. Jadi orang punya hajat tangga desa jauh tuh kedengaran. Jadi ya itulah kerungu kedengaran lagu jereng. Ya nggak tahu pegang apa yang tak cokel tok wes, tak pegang tok asal-asal dari situ. Tentang siapa yang mengajari wallahu alam. Aku sendiri berarti otodidak banget. Sangat wes. Sampai otodidak bass yo koyo. Iya wes. Keyboard pun otodidak semua wes. Gak ada yang ngajarin. Jangankan orang lain. Aku sendiri lo nggak tahu yang ngajarin siapa. Padahal menurut saya dan menurut teman-teman semuanya, nyenangan itu dalam bermain musik tuh tidak bisa dipandang sebelah mata Mas Haji, karena perlu diperhitungkan lah. Nyenangan itu salah satu musik senior yang perlu diperhitungkan gaya mainnya, yang dimainkan. Berarti keajaiban itu ya. Saya kira sih salah menilai. Enggak. Tapi memang iya. Enggak salah. Perasaan saya sih ngawur aja. Ya main ya. Pokoknya enggak keluar jalur. Terus kalau bisa sih dimiripin sama aslinya gitu aja. Enggak neko-neko lah. Mirip aslinya aja kalau dangdut seperti ini pakemnya ya. Iya, pakemnya yang terus terutama kalau dangdut kan nggak bisa disamakan dalam hal bermain ya sama lagu-lagu kayak musik sekarang nggak bisa nggak bisa harus sama voice-nya kan harus mengena juga. Terus terutama sentuhannya kalau keyboard. Saya kira gitu sih. Saya kira yang nggak tahu yang lebih segala-galanya di luar sana itu banyak mungkin yang pantas komen bukan saya. Jadi istilahnya itu ya Mas ya, pembicaraan hari ini juga terselip satu pesan bahwa untuk teman-teman di sana, apapun profesi kita hari ini ya kan, itu bisa berubah tiap detik apapun yang Allah tentukan. Nggak tahu lah istilahnya, nggak ada yang tahu lah kedepannya kita mau kayak apa, mau gimana, nggak ada. Yang penting selalu positif aja. Dan harapan yang baik-baik aja. Nggak mudah menyerah. Iya betul. Itu terselip pesan di situ pembicaraan kita hari ini. Dan sebelum kita berpamitan, saya juga mau tanya, yang Mas Haji Anil rasakan perbedaannya apa? Kesulitannya di musik seperti apa, dan kesulitan menjadi seorang YouTuber itu apa, Mas? Pertanyaan terakhir loh ini. Iya. Kalau di musik sih sebenarnya itu tingkatan kesulitan apapun untuk masa sekarang sih banyak penunjang untuk mempermudah kan. Tapi kan kebanyakan kalau untuk saat ini kan istilah garapan terlalu mendadak itu. Jadi waktu itu terlalu minim yang diberikan. Jadi kesulitan itu di situ. Tapi kan untuk zaman sekarang sih saya kira banyak penunjang istilahnya. Iya, kalau masalah sulit kembalinya ke skill. Oh gitu. Jadi kalau untuk mencari gimana tingkatan kesulitan itu ada satu persatu, itu ada kan aplikasi sekarang itu ada. Jadi kembali lagi nanti kepada skillnya nututi apa tidak. Iya. Tapi kalau di YouTuber, itu kan saya kira cara apa ya, enak itu belum ada kan, jadi sulit masih sorot tok sian gitu loh. Ngoten nggih. Iya, enaknya itu kan belum ada, kan masih sorot tok kan, emangnya kan
seumur jagung kan. Iya, Kita iya, bikin iya, YouTube iya. itu kan istilahnya ya itu tadi kan kita modal utama kan silaturahmi gitu aja loh. Jadi nggak mengeluh Betul, malah. betul. Jadi kesulitannya kalau musik lebih di skill, kalau di menjadi seorang YouTubers sulit. Tapi ngomong nggak sulit ya Mas ya? Kalau ngomong-ngomong kan karena Ya. sementara jenengan kan Heeh. masih agak bingung mungkin ya. Tadi sempat cerita-cerita sih di dalam kita. Tapi lancar, alhamdulillah. Ya keperjot biasa saja lah. Ya memang bisanya gini ya gimana lagi ya. Kalau dipaksakan semakin nggak bisa. Dengan kesulitan yang berbeda, tapi tetap harus dijalani Tetap dan harus semangat dijalani. terus. Mas Kaji, terima kasih banyak Sama-sama. atas waktunya. Jangan lupa juga nitip ya di channel saya, Oh iya. sambangi juga. Saya juga saya wajib di sini ngumumin channelnya tamu. Hanil Keyboardist ya. Keyboard aja. Hanil Keyboard. Di subscribe, di like, di share videonya dan dikasih komen-komen terbaik untuk karyanya jenengan di situ. Oke, terima kasih. Saya terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih sudah ngobrol banyak. Mungkin Mas Kaji ada pesan-pesan untuk para juniornya terakhir sebelum berpisah, para penggemar di sana sedikit saja. Ya, bagi saya sih kalau para penggemar ya lanjut aja, tetap optimis aja. Biarpun ada pandemi kayak gini, sampai nggak ngerasain sendirian. Kita ngerasain semua bersama, jamaah kita semua. Jamaah. Iya. Itu tadi pesan dari senior kita Mas Haji Hanil yang Anda idolakan semuanya. Dan teman-teman, saatnya kita berpisah. Saya berpamitan dengan semuanya. Terima kasih untuk selalu setia di channel Lilin TV. Dan untuk penggemar Mas Haji Hanil, terima kasih juga atas requestnya dan sudah kita turutin semuanya. Bila ada salah dan kurangnya pada obrolan hari ini, mohon maaf. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.